Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TBIA akan mempersembahkan video mengenai ragam bahasa. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Andi Galuh Saputra. Saya Aldi Firmansyah. Saya Ayu Landari. Saya Dita Yulia Fernanda. Saya Anissa Fitri. Saya Dinda Mawada. Saya Fajar Gustian Putra. Saya Andri Fadila. Saya Emiliani. Saya Dian Yunanda. Saya Anissa Nurul Amri. Saya Eka Suci Wulandari. Saya Fauzia. Saya Aurelia Briguna. Saya Nini Putri. Saya Febi Rizky Gemilang. Saya Hana Hermisa. Dan saya Fauzia Wiladri. Happy watching. Oke guys, jadi kami akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah Jadi ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya. ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut, tetapi sebagai pembicara. Yang kedua, pentingnya ragam bahasa. Ragam bahasa sangat penting bagi kita. Salah satunya yang pertama, untuk menjaga keberlangsungan komunikasi. Dua, sebagai simbol kebanggaan nasional. Tiga, sebagai simbol identitas bangsa. Empat, menambah ilmu untuk mengetahui berbagai macam ragam bahasa. Baiklah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki ragam bahasa. Ragam bahasa disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, pendidikan, geografi, dan juga bahasa para pemakainya. Selanjutnya, kita memiliki beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki ragam bahasa. Yang pertama, adanya alasan letak geografis. Yang kedua, adalah medium pembicaraan. Yang ketiga, adanya pokok pembicaraan. Yang keempat, adalah faktor sejarah. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang banyak dijajah oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sejarah-sejarah kerajaan dan penjajahan terdahulu. Yang terakhir adalah faktor budaya. Faktor budaya sangat berkaitan dengan faktor sejarah. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak provinsi. Oleh karena itu, setiap provinsinya di Indonesia memiliki budaya-budayanya sendiri. Dan itu sangat berkaitan dengan penjajahan karena setiap provinsi dijajah oleh negara yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ragam bahasa Indonesia dari media. Dari media dan sarana yang kita lihat, bahasa Indonesia terbagi menjadi dua ragam. Pertama adalah ragam lisan, yang kedua adalah ragam tulis. Apa sih ragam lisan? Ragam lisan adalah bahasa Indonesia yang dihasilkan dari alat ucap yang sebagai menjadikan landasan atau unsur. Yang kedua adalah ragam tulisan. Ragam tulisan apa sih ragam tulisan? Ragam tulisan adalah bahasa Indonesia yang dihasilkan dari uraian-uraian huruf yang menjadikan dasaran dari bahasa tersebut. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan standar. Ada beberapa penggolongan yaitu berdasarkan standar, yaitu standar, non-standar, dan semi-standar. Dilakukan itu berdasarkan atas topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, media pembicaraan, dan situasi saat pembicaraan terjadi. Selanjutnya, berdasarkan penuturan kata, dibedakan menjadi beberapa penggolongan, yaitu pertama dialek. Contohnya, gua udah baca buku itu. Yang kedua, terpelajar, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, berdasarkan resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, tidak resmi, yaitu saya sudah baca buku itu. Nah, yang terakhir ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai macam ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Topik tersebut meliputi hukum, sosial, agama, bisnis, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam bahasa Indonesia adalah ragam ilmiah yang memiliki karakteristik penggunaan ragam bahasa Indonesia baku, penggunaan kalimat efektif, dan menghindari makna ganda. Yang kelima yaitu budaya berbahasa Indonesia masyarakat Minangkabau. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau adalah bahasa Minang. Jika masyarakat Minang berbicara ke daerah lain, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia, seperti cara pengucapannya menggunakan logat Minang. Contohnya sebagai berikut, kayak ada perpaduan antara bahasa Minang dan bahasa Indonesia, kayak sedang mangga kamu nih, atau ada yang tok bahasa Indonesia saja, cuma logatnya logat Minang, kayak apa yang kamu lakukan?
Jadi, ragam bahasa juga dijelaskan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Berdasarkan ayat suci Al-Quran, ragam bahasa merupakan salah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah telah berfirman di surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, Dan sungguh di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Subhanallah, dahsyatnya kekuatan kemampuan berbahasa. Dengan kemampuan berbahasa yang diberikan Allah kepada Adam, para malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepadanya. Hal itu bermakna bahwa berbahasa telah mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi. Nah, itulah tadi penjelasan dari ayat suci Al-Quran mengenai ragam bahasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng sumping teteh tepangkeun Nabi Abi Aldi Firmansyah, biasa dipanggil Aldi, Abi ti Padang Panjang, hatur nuhun sadayana. Namiki Dinisha Fitri, Nang Jowo, Mantu Zuhun. Nama saya Yanisa Nurul Amri, biasa dipanggil Risa. Terima kasih. Nama awak Febi Rizky Gemilang, biasa dipanggil Febi. Makasih udah uni. Naran ulun Ani Gabur Saputra, ulun berasal dari Riau. Terima kasih. Terima kasih.